Hai Kanca Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Oke, assalamualaikum semuanya. Kancu Kunian dimanapun saat ini berada. Apa kabar? Di Sersan Mangrasan, serius tapi santainya Mangrasan, kita kehadiran sosok wanita yang pekerjaannya sih keren sih. Maksudnya keren tuh idaman semua orang tua. Idaman semua orang tua. Idaman semua orang tua dan idaman para mertua tentunya. Oke, Kancu Kunian hari ini bertepatan dengan hari kesehatan mental sedunia. Kami kehadiran seorang narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Muara Enim. Beliau adalah Dr. Ervana. Harus pakai kacamata nih, Dok. Maklum, Dok. Mana nih? Dr. Ervana Ika Yusnita, SPKJ. Oke. Apa SPKJ di belakang, kemudian apa peran dan segala macam yang sehari-hari. SPKJ itu adalah spesialis kejiwaan dan psikiater ya, Dok? Spesialis kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa. Psikiaternya? Iya, atau psikiater. Itu profesinya jadi dua profesi atau satu? Satu profesi, Pak. Jadi psikiater itu adalah dokter spesialis kedokteran jiwa, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu psychiatrist. Psychiatrist. Jadi kalau di Indonesia kan itu psikiater, gitu. Jadi sama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa. Kalau di Indonesia gelarnya SPKJ. SPKJ ya. Kanca Kunian, apa dan bagaimana nanti kita ngobrol. Tapi iklan ntar. Udah seru soalnya. Selamat datang Dr. Ervana. Terima kasih banyak atas waktunya. Bagaimana nih, Dok? Hari ini, hari Kamis menyenangkan untuk semua orang? Alhamdulillah. Yang penting selalu bersyukur. Dokter jiwa juga harus selalu happy, harus selalu semangat karena menghadapi pasien yang kondisinya mungkin bukan kondisi, kan kalau dokter fisik mungkin lebih kayak dengan keluhan-keluhan fisik, tapi kalau dengan dokter jiwa itu menangani pasien dengan keluhan-keluhan tanda petik permasalahan mental emosional gitu. Masalah mental emosional ya. Ya. Beda dengan psikolog, beda jauh ya kecabangan ilmunya dengan psikiater dengan psikolog jauh ya, Dok ya. Baik, nah ini mungkin yang perlu diketahui masyarakat bahwa memang kalau bidang ilmu ya sama-sama menangani masalah kejiwaan ya, masalah mental. Tapi untuk psikiater itu adalah dokter. Basicnya adalah dokter. Psikiater pun dokter. Psikiater itu basicnya adalah dokter, tetapi mengambil lagi sekolah lagi spesialis, sama seperti spesialis yang lain, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam. Jadi dokter spesialis gitu. Tapi kalau psikolog itu basicnya dia adalah non medis gitu. Psikolog non medis ya? Iya, non medis. Jadi memang kalau psikiater itu terapinya nanti ya sama karena basicnya dokter, jadi ada terapi farmakologi, terapi pengobatan, terapi obat. Jadi ada obat-obatan yang diberikan selain juga terapi psikologis gitu. Si dokter psikiater tadi ya. Kalau psikolog dia lebih ke intervensinya yang non medis seperti itu, misalnya konseling gitu atau psikoterapi seperti itu, Pak. Dokter boleh ceritakan sedikit sekarang di mana ini kita berdinasnya? Oke. Biar yang lain kenal, Dok. Oke, siap. Oke, silakan, Dok. Ya, saya perkenalkan, saya Dr. Ervana, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit di RSUD Dr. HM Rabain Muara Enim. Selain itu juga saya praktek juga di Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim sejak tahun 2019. 2019 di dua-duanya, Pak. 2019. Terus sebelumnya di mana, Dokter? Sekolah, Pak, spesialis. Jadi sebelum spesialisnya ngambil di saya ngambilnya di Unpad. Bandung. Di Bandung di Universitas Padjadjaran. Balik lagi ke sini.
Apa kesan pertama dok ketika gini? Maksud saya kenapa dokter ngambil spesialis kejiwaan? Oke. Siapa yang mendorong itu? Yang mendorong. Ya, kayaknya unik Pak ya Unik, gitu, Pak. spesialis kedokteran jiwa. Jadi kan memang ya kita juga dengan misalnya dengan masyarakat atau misalnya nggak usah masyarakat lah, sejawat kita sama-sama dokter juga kan kesannya spesialis kedokteran jiwa, tanda petik ya. Oke, siap. Ngambil itu kamu yakin gitu kan, Oke. mau menanganin pasien yang bayangan pasien dokter jiwa itu kan pasiennya kan yang gimana ya Pak? Bapak bisa bayangin pasien-pasien dengan yang mungkin tanda petik crazy gitu ya. Nah, jadi salah satu alasan yang membuat saya memilih untuk mengambil kedokteran jiwa pada saat saya mau sekolah waktu itu adalah memang kasus jiwa pada masa itu cukup banyak Pak. 2000 saya sekolah itu tahun 2014. 14, oke. Jadi 2014 ke belakang itu kasus gangguan jiwanya itu menurut saya cukup banyak dan tidak mungkin pengobatannya itu harus dikirim ke Palembang semua. Karena kita belum ada dokter jiwa di di Kabupaten Morenim. Kabupaten Morenim dan sekitarnya lah. 2014. Sebelum 2014. Oke, siap. Jadi Morenim, Lahat, Pagar Alam itu semuanya terpusat harus ke Palembang. Jadi ke RSJ. Oh, Gitu. rujukannya harus ke sana. Iya, nah kondisi gangguan jiwa yang banyak itu, terutama yang gangguan jiwa berat itu, karena dia misalnya, jauh nih ke Palembang kan, biayanya berapa segala macam kan, untuk mendapatkan pengobatan sulit nih. Sedangkan di puskesmas juga mungkin pengobatannya terbatas. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan tingginya angka pasung waktu itu. Sorry, maaf Bu, pasung yang kaki. Ya betul, yang diikat tangan kakinya ya, mungkin bayangan kita pasung itu diikat di rantai gitu ya, di kakinya diikat pakai balok papan gitu ya. Tapi sebenarnya dengan kita mengurung seseorang dengan gangguan jiwa di ruang tertutup, terkunci, terisolasi dari keluarga, dari orang lain, itu juga sebenarnya sudah dikatakan dengan indikasi merupakan pasung gitu. Bukan solusi itu, Be. Bukan Pak, karena sebenarnya setelah saya sekolah, setelah saya belajar, gangguan jiwa berat itu bisa diobati gitu loh. Dan Ternyata bisa diobati. ternyata bisa diobati. Setelah mereka minum obat, banyak juga ya mereka yang akhirnya bisa bekerja. Memang bekerjanya juga yang, ya misalnya mereka ngojek bisa gitu, atau kerja-kerja ringan. Jadi misalnya cleaning service. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan mungkin yang misalnya lebih membutuhkan konsentrasi. juga bisa gitu. Jadi memang itulah stigma yang harus kita kita hapus mungkin terkait gangguan jiwa. Bahwa gangguan jiwa itu sebenarnya bisa diobati. Gangguan jiwa bisa diobatin. Oke, Dok, waktu itu sempat kuliahnya 2 tahun. Sekolah spesialisnya Pak Spesialisnya? ya? Spesialisnya sama seperti spesialis lain, 4 tahun Pak. 4 tahun. Nah, Dok, kan dokter kan tamat kuliah S1-nya itu ke Morenim dulu atau langsung ngambil Spesialis. Oh enggak. Jadi gini, saya kebetulan lulusan dari Fakultas Kedokteran Unsri tahun 2007. Oke. Setelah tamat tahun 2007 itu saya bekerja di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Waktu itu Rumah Sakit PTBA. Oke. Masih di bawah PTBA ya. PTBA. Jadi saya bekerja di situ sampai tahun 2009. Jadi waktu itu jadi dokter KKWT, kemudian saya lulus PNS tahun 2009. Saya mengabdi di Puskesmas Kota Morenim. Kemudian kita menjalani mengabdi selama akhirnya 2014 dibutuhkan nih dokter spesialis. Disitulah baru 2014 tuh baru kita memutuskan untuk ngambil spesialis ini Pak gitu. Waktu itu ada berapa pilihan Dok? Sebelum dokter jatuhin ke pilihan ngambil ke spesialis kejiwaan? Waktu itu sebenarnya ya cukup banyak sih Pak. Waktu itu kan jumlah dokter spesialis di Kabupaten Morenim itu sangat-sangat tidak banyak dan ada beberapa yang sedang sekolah gitu. Dan memang waktu itu slot untuk dokter spesialis jiwa itu sangat menurut saya waktu itu pemerintah daerah Kabupaten Morenim bilang itu kita sangat perlu ini nih dokter ini, karena nggak ada gitu. Kita kesulitan untuk menghandle pasien-pasien jiwa yang mau nggak mau harus dirujuk ke Palembang. Akhirnya itu tadi kasus jiwanya kan banyak yang istilahnya pasiennya nggak bisa diobatin, keluarganya nggak bisa membawa ke puskesmas karena terbatas. Oh ya sudahlah, akhirnya tetap dirawat di rumah dengan diikat lah dan segala macam. Jadi sepertinya kita sangat perlu adanya dokter jiwa di daerah. Terlebih kita kan jauh ke Palembang gitu. Tergeraklah hati kecilnya. Ya, alhamdulillah begitulah Pak. Untuk menajamkan pengabdian terhadap ya kurang lebih seperti itu. Oke, Dok, saat itu ODGJ, kita ngomong ODGJ Dok ya.
pernah nggak dokter melakukan riset atau ya penelitian lah kayak gitu? Itu penyebab utamanya Kabupaten Muara Enim apa tuh dok? Rata-rata penyebab ODGJ di Kabupaten Muara Enim? Sebenarnya gini, kalau secara umum orang mengalami suatu kondisi kejiwaan itu kan dia nggak satu faktor ya Pak ya, jadi dia multifaktor gitu, jadi nggak cuma satu sebab tertentu gitu, jadi ada faktor yang namanya biopsikososial. Jadi ada faktor biologis, ada faktor psikologi, ada faktor sosial. Sorry, kalau faktor biologis keturunan? Betul. Jadi ada faktor genetik di Genetik, situ. oke. Nah, tapi tentu saja nggak artinya gini, bukan artinya kita misalnya ada keturunan untuk resiko menjadi ODGJ, resiko untuk mengalami suatu kondisi kejiwaan, itu otomatis kita punya anak nanti jadi sakit jiwa gitu. Enggak seperti itu. Oh. Nah, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, gitu. Sama seperti misalnya kondisi ini pada cancer ya kan, kayak kanker gitu ya. Kanker kan juga sifatnya genetik, tapi nggak serta-merta kita ada apa namanya misalnya orang tua kita kanker, kita akan otomatis sakit kanker gitu. Karena ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi timbulnya keluar manifest sakit kankernya itu. Jadi sama seperti kondisi kejiwaan. Jadi kondisi kejiwaan itu yang pertama memang faktornya genetik, betul. Nah, tapi itu juga harus didukung oleh yang kedua, faktor kedua, psikologis dan sosial. Nah, psikologis ini kan terkait sama pengasuhan nih Pak. Pengasuhan, terus namanya apakah ada riwayat trauma di masa kecil, di masa lalu, riwayat dibully misalnya waktu dia kecil, kekerasan gitu kan. Nah, kemudian ada faktor sosial. Nah, bagaimana lingkungan membentuk? Nah, lingkungan membentuk itu misalnya mungkin dia tinggal di lingkungan yang mungkin banyak anak-anak yang pakai narkoba misalnya gitu. Nah, itu resiko dia untuk menjadi suatu kondisi gangguan jiwa itu akan lebih besar kalau ada 3 faktor ini terpenuhi. Itulah seperti itu, yang mengakibatkan banyaknya terjadi ODGJ itu. Bu, biasanya tuh kalau menurut pengalaman Ibu dokter selama ini, di usia berapa yang rentan orang tuh terkena dengan ODGJ itu? Baik, jadi kalau kisaran usia itu sebenarnya pada usia dini itu sudah bisa kita lihat Pak ya dari usia anak. Jadi misalnya kalau kasus termuda ya, sebenarnya gimana ya, kita bilang ODGJ itu kan rentangnya luas Pak ya, rentangnya luas. Jadi bisa dari usia anak sampai dia usia tua. Gitu. Sampai lansia lah. Sampai lansia gitu. Tapi untuk kondisi-kondisi yang sifatnya organik itu artinya sudah dari lahir misalnya ya, misalnya dari lahir untuk kasus-kasus gangguan perkembangan pada anak lahir dengan kondisi khusus misalnya gitu, itu artinya kondisi yang memang irreversible ya. Kita tidak bisa intervensi banyak, paling kita kasih terapi, kita kasih obat supaya dia cenderung misalnya tidak membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, setidaknya bisa merawat diri gitu. Tapi kalau kondisi-kondisi yang muncul sekarang ini yang fungsional ya, artinya bisa dengan ada faktor stresor banyak di lingkungannya, itu di rentang remaja sampai ke dewasa muda. Itu kasusnya banyak banget. Remaja ke dewasa muda. Jadi usia remaja itu berapa, sekitar 15 tahun, 16 tahun gitu. Pria wanita Bu, banyak persentasenya mana tuh? Kalau sebenarnya sama sih Pak. Sama ya. Iya, kalau dari yang saya lihat kasus yang kalau kasus yang berat ya, ODGJ berat itu sebenarnya kalau lihat jumlahnya presentasinya sama. Sama ya. Kurang lebih sama. Tapi kalau yang mungkin yang akan lebih karena yang pria mungkin kelihatan lebih karena tenaga, mungkin karena dia lebih kuat ya, laki-laki gitu. Jadi memang yang akan sering dibawa berobat itu kebanyakan memang laki-laki gitu. Yang perempuan dikurung justru. Yang perempuan mungkin karena nggak kelihatan, mungkin relatif lebih tenang, diem misalnya gitu. Jadi nggak dibawa. Dok, kepengen tahu nih Dok, kita orang awam, ciri-ciri gini lah, ciri-ciri orang yang udah terkena ODGJ yang paling ringan tuh apa Dok? Maksudnya tuh ini ODGJ nih. yang paling ringan, yang kita tuh secara awam melihat sebenarnya udah terdampak nih gitu. Oke. Mungkin kita harus ini dulu Pak, dari definisi ODGJ itu dulu apa gitu. Jadi ada namanya ODGJ, ada namanya ODMK. Kalau ODGJ itu memang cenderung lebih mengarah ke orang dengan gangguan yang lebih berat. Nah, jadi misalnya dia gangguannya dalam proses emosinya, perilakunya, sampai proses pikirnya. Jadi misalnya dia, ya kalau mungkin istilah awam ada halu-halu gitu ya. Oh, halu, oke ya. Kemudian dia ngomongnya ngantur, misalnya gitu. Atau dia misalnya banyak ngomong, nggak berhenti-berhenti. Misalnya megang HP, ada bisikan. Ngelihat HP ketawa sendiri juga termasuk nggak?
Kalau ngelihat HP tapi lucu kan sebenarnya ya normal aja ya Pak ya. Kan harus didukung sama gejala yang lain gitu. Dan dia itu juga ada gangguan fungsi. Jadi biasanya dia udah nggak bisa fungsinya udah terganggu nih, fungsi merawat dirinya nggak bisa. Biasanya kan gangguan jiwa berat pasti dia mungkin nggak mau mandi misalnya gitu, nggak merawat diri. Sudah cuek dengan diri sendiri. Iya, cuek dengan perawatan diri, apalagi yang lain-lain, hubungan bekerja pasti nggak bisa bekerja, dan interaksi sama orang lain kalau karena misalnya ngomongnya nggak nyambung, gimana dia ngobrol sama orang lain. Nah, itu mungkin kalau definisi yang ODGJ, terutama yang berat ya. Nah, tapi kalau ODMK itu adalah orang dengan masalah kejiwaan, artinya orang yang berisiko untuk rentan mengalami masalah kejiwaan. Termasuk psikopat. Kalau psikopat masuk mana, Dok? Termasuk kalau psikopat. Kalau psikopat itu dia lebih ke kepribadian ya Pak ya. Jadi lebih ke seperti karakter. Nah, seperti itu. Berarti yang masuk termasuk orang dengan risiko tadi itu apa? Orang dengan yang mana? Yang ODMK. Nah, ODMK itu sebenarnya psikopat masuk ke situ. kalau psikopat itu ya karena dia masalah kepribadian, dia resiko Pak. Dia beresiko untuk mengalami ODMK. Tapi itu tadi pasti dia kalau psikopat itu kan artinya antisosial ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli sama orang lain. Istilahnya manipulatif, cenderung manipulatif dan mungkin memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Itu definisi dari psikopat. Oke. Nah, jadi ada semua. Tapi yang kita bicarakan ini Bu, itu berbeda. Masih masuk ke ilmu kejiwaan Bu? Iya, masuk Pak, masuk. Jadi ilmu kejiwaan itu luas banget. Saya nggak salah nih. Nggak salah, betul. Tapi harusnya saya tanya. Oke, jadi Dok, tingkatan-tingkatannya itu sebelum sebelum disebut dengan ODGJ dengan risiko berat tadi itu ada tahapan-tahapannya ya dari. Iya, jadi banyak faktor Pak. Jadi genetik tadi ya. Iya, jadi ODGJ itu dia memang orang jadi masalah kejiwaan itu nggak dia berdiri sendiri. Karena misalnya ada keturunan gangguan jiwa, anaknya pasti gangguan jiwa, nggak seperti itu. Tapi resikonya tetap resikonya ada gitu. Kalau misalnya ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kalau dia misalnya ada keturunan nih gangguan jiwa, tapi dia diasuh dengan baik, penuh kasih sayang, lingkungannya bagus, nggak akan manifest gitu. Rupanya kondisi gangguan jiwanya nggak keluar gitu, karena itu ternyata ada dua faktor tadi yang menjadi faktor protektornya. Jadi dia misalnya diasuh dengan penuh kasih sayang, orang tuanya sayang, memberikan pengasuhan yang baik, lingkungannya juga bagus misalnya gitu. Nah, itu justru akan membantu mempercepat dia sembuh atau minimal memperlambat dia untuk mencapai tingkat yang ODGJ tadi kali ya. Iya, jadi dia istilahnya nggak membuat si yang genetik tadi keluar gitu. Kondisi genetik yang ada kondisi masalah kejiwaan tadi jadi muncul gitu Pak. Jadi keluar untuk jadi timbul seperti misalnya orang tuanya atau siapa yang menurunkannya gitu. Jadi makanya kita nggak bisa bilang bahwa gangguan jiwa itu kondisi yang ada keturunan gangguan jiwa nggak seperti itu, karena faktornya itu kompleks. Multifaktor, jadi bukan cuma karena faktor genetik aja gitu. Kalau selama pengalaman dokter selama ini untuk Kabupaten Muara ini Dok, yang paling banyak penyebab ODGJ di Kabupaten Muara ini apa Dok? Kalau yang selama ini dokter alami, kalau sebenarnya sih banyak kalau sekarang ini kan kasusnya banyak kondisi gangguan jiwa. Yang ini terkait gangguan jiwa berat Pak ya. Gangguan jiwa berat itu kalau dia munculnya pada usia muda ya, mungkin saya lihat tuh ya selain faktor genetik itu, yang kedua itu biasanya faktor kayaknya pengasuhan juga ya Pak, itu berdampak. Pengasuhan ketika masa kecilnya. Iya, jadi misalnya ada misalnya orang tua yang terlalu otoriter misalnya gitu, orang tua yang terlalu keras sama anaknya, jadi anaknya nggak terbiasa untuk speak up kalau bahasa anak sekarang itu. Nggak bisa, jadi komunikasinya nggak dua arah, komunikasinya satu arah. Jadi orang tua cuma bisa kamu nggak boleh, kamu begini nggak boleh begitu gitu. Banyak larangan, tapi misalnya kita kan harus dengar juga nih penjelasan anak. Menurut saya seperti ini loh, jadi anak tidak terbiasa berpendapat. Jadi dia lebih banyak mengatasi masalahnya sendiri, diem gitu. Karakter kepribadiannya juga menimbulkan si orang ini juga rentan untuk mengalami gangguan jiwa. Jadi memang kebanyakan kasusnya itu saya lihat mungkin satu karena biasanya karena gangguan jiwa berat itu bisa di sosial ekonomi yang menengah ke bawah Pak. Nah kayaknya faktor nutrisi juga berperan. Faktor nutrisi, jadi terus juga lingkungan pengasuhan, terus juga riwayat penggunaan narkoba.
Itu termasuk sekarang Bu, udah Iya, menjadi salah satu. cukup banyak Pak, cukup banyak oke. itu. Jadi menurut saya itu hal yang mungkin harus jadi perhatian ya, terutama pemerintah, bahwa sekarang ini anak-anak sekarang ya itu SMP. Saya terakhir dapat kasus apa ya, SMP ya. Itu dia pakai mungkin karena beli nabza itu mahal ya, jadi mereka mengoplos obat batuk dicampur sama alkohol. Dikasih. Dicampur apalagi Sprite sama alkohol 70% yang untuk luka itu gitu. Jadi nah itu kan berbahaya ya gitu. Dan saya juga nggak ngerti apa efek yang mereka cari sebetulnya. Itu terjadi beberapa kali seperti itu, Pak. Jadi anak-anak sekarang itu ya mungkin itu tadi ya, mungkin karena teknologi semakin berkembang dengan pesat, tapi tidak ada pengawasan. Jadi memang mereka dapat tanpa ada penyaring gitu. Itu sangat mempengaruhi menurut saya sih, Pak. Akhirnya mereka liar mencari sesuatu yang baru. Nah, mungkin seperti Keren itu. banget kalimatnya. Dokter, kita break sebentar, Dok. Iya, siap. Kanca Kunian, kita akan kembali lagi ngobrol seru lagi dengan Dokter Ervana, seorang lahir besar di sini ya, Dok ya? Lahirnya enggak sih, tapi saya besarnya di sini. Jadi sudah jadi orang. Sorry, lahirnya di mana, Dokter? Saya lahir di Sorowako, Pak. Sorowako itu di Sulawesi Selatan. Lahir di Sorowako, Sulawesi Selatan. Tapi kemudian orang tua saya bekerja di PTBA, pindah. Jadi kita sekeluarga pindah ke tahun PTBA. berapa, Dokter? Waktu itu umur berapa ke sini? Saya ke Tanjung Enim ya. Itu di umur berapa ya? 6 tahun ya kalau nggak salah. Jadi saya tuh SD sudah di Tanjung Enim. Mungkin banyak nanti teman-teman saya deh. Teman saya ditanya. Yang di sana, kenangan sana nggak ada, Dok ya? Nggak terlalu inget ya Pak ya, karena saya jatuhnya besarnya di Tanjung Enim gitu ya. Tanjung Enim bagi dokter adalah kota yang penuh, justru jadi penuh kenangan. Iya, itu tempat besar saya. Itu salah satu bikin dokter balik lagi ke sini. Ya betul Pak. Oke, sip. Jadi saya ini orang mana? Orang Tanjung Enim. Kami ini bukan orang Tanjung. Iya, Oke semuanya, Kanca Kunian kembali lagi kita ngobrol seru dengan Dokter Ervana, ngulik lagi tentang stigma masyarakat terhadap ODGJ. Nanti sesi kedua akan lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tanjung Enim. Tanjung Enim tamunya. Tetap di tamunya Tanjung Enim. Apa tepat rumahnya di Muara Enim. Ya masih Kabupaten Muara Enim. Jadi masih dengan bintang tamu yang besarnya di Tanjung Enim. Kan, penduduk Kabupaten Muara Enim. Dan besarnya di Tanjung Enim, kemudian stay di Muara Enim. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Oke, Kanca Kunian, kembali lagi kita di Mangrasan, Sersan Mangrasan. Sersan, serius, tapi santainya Mangrasan. Di hari ini, 10 Oktober tahun 2024, kita mengundang bintang tamu kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Muara Enim, dengan Dokter Ervana. Ini Dok, yang pertama spesial banget, Dok. Langsung ngebahas masalah apa nih? ODGJ. Kan kesannya horor ya Pak ya. ODGJ gitu. Weh, berani banget nih dokter ini ngadepin ODGJ gitu ya. Cewek lagi dokternya. Nah, Dok, sorry Dok. Jadi tadi kan justru banyak pasien ODGJ kita itu dokter rawat ini yang cowok ya, laki-laki ya, yang banyak mungkin yang lebih banyak dibawa berobat itu cowok biasanya Pak. Nah, Dok, pertanyaannya adalah, maaf nih Dok, pernah nggak dokter ngadepin pasien yang pas konsul atau apa pada posisi di mana dia lagi drop, misalnya ngamuk atau apa kayak gitu? Sering banget Pak. Sering banget Pak. Nah itu Dok. Iya. Oke, dokter waktu menerima mereka pasien itu, dokter sendiri atau didampingin ada apa perawat atau apa kayak gitu? Ya memang kalau dalam penanganan pasien seperti itu kan mega gelisah ya, pasien gelisah itu memang kondisi kegawat daruratan psikiatrik kami menyebutnya itu. Jadi memang harusnya ada pendampingan, dan memang untuk pemeriksaan pasien jiwa kalau kita sudah lihat dari jauh nih pasiennya sudah ada resiko untuk ngamuk segala macam, itu biasanya udah jaga jarak aman gitu. Jadi kita harus utamakan juga keselamatan diri kita juga gitu, keselamatan diri kita dan pasiennya juga, apalagi misalnya dia ada resiko nyakitin diri sendiri misalnya gitu. Jadi memang
kalau saat ini sih kita untuk di Poli Jiwa Rabain itu ada satu perawat sih, tapi cewek juga sih. Oh, cewek. Oke. Iya, jadi ada satu perawat dan satu dokter. Tapi biasanya kalau memang pasiennya sudah resikonya ngambuk seperti itu sih biasanya keluarga ada yang megangin, yang mendampingin gitu. Di Rumah Sakit Rabain, dokter praktek tiap hari dan jam berapa aja, Dok? Sekarang ini kan psikiater di Rumah Sakit Rabain udah 2, Pak. Oke. Jadi kita buka Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya. Di hari kerja itu kita buka setiap hari dari pagi sampai jam pelayanan selesai gitu. Jam pelayanan itu jam 14 jam atau jam 4 sore? Jam pelayanan itu kan sampai pendaftaran ya, sampai pendaftaran itu ya. Sudah pendaftaran kan pasien tetap kita layanin gitu. Kalau memang masih ada pasien gitu, atau ada konsul dari bagian lain gitu. Jadi pasien jiwa itu bukan cuma pasien yang konsul ke kita juga, tapi ada konsul dari bagian-bagian lain juga gitu. Tadi dokter sempat cerita kalau Kabupaten Muara Enim sekitarnya tahun 2014 itu kan belum ada dokter jiwa, dokter jiwa. Nah, saat ini, Dok, kita sudah ada sekarang di Kabupaten Muara Enim Rumah Sakit Rabain. Nah, kabupaten tetangga, Dok, itu ada nggak? Maksud saya, apakah di sana juga, misalnya mereka nggak ada dokter jiwa di kabupaten tetangga, apakah dikirim ke sini atau langsung Palembang? Oke. Jadi waktu saya tamat di 2019 itu, Pak, belum ada juga dokter jiwa. Di tetangga kabupaten tetangga? 2018 saya tamat 2018 itu nggak ada, baru saya sendiri. Oke. Jadi dari paling di luar Palembang dokter jiwa satu-satunya itu saya waktu itu. 2018. Jadi yang dari Lahat, dari mana ya? Dari Pagar Alam, dari Empat Lawang, dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau bisa ke Bengkulu sih sebenarnya. Bengkulu, ya. Dari Pali itu ke kita semua. Balik sini. Iya, balik ke Rabain semua. Jadi waktu itu memang belum ada sama sekali dokter spesialis jiwa. Nah, kemudian tahun 2021 kalau nggak salah 2021 itu ada satu dokter di kabupaten juga di luar Palembang, itu di Lubuk Linggau. Justru di Lubuk Linggau. Justru di Lubuk Linggau. Jadi saat ini memang terus yang sekarang ini belum ada lagi, ada satu lagi dokter dari Rabain, dari Muara Enim yang baru tamat juga kemarin tahun 2023, itu dokter Rahmania, itu barengan saya. Jadi dokter spesialis kedokteran jiwa saat ini di Kabupaten Muara Enim ada 2. Kabupaten lain, Bu? Kabupaten lain belum ada. Baru Muara Enim sama Lubuk Linggau gitu. Berarti keren kita, Bu, ya, Dok, ya? Iya, keren. Muara Enim keren ya. Keren, Pak. Makanya alhamdulillah spesialisnya udah lumayan lengkap. Udah lumayan sangat-sangat ya lengkap lah ya menurut saya. Jadi rumah sakitnya udah tipe B kan sekarang gitu. Jadi Kanca Kunian kalau mau berobat nggak usah. Tapi kalau berobat kita harus tidak wajib kan ke Palembang? Bisa ke sini, Pak, bisa. Obat-obat kita sudah cukup lengkap kok. Gitu. Cuman memang perawatan yang kita belum ada. Ya. Jadi kalau kita sudah perawatan jiwa pun sudah ada di sini, sebenarnya nggak usah dirujuk lagi ke Palembang. Ya, tetap ada di mana? Di Muara Enim. Di Muara Enim gitu. Oke, Dok. Problem rumah tangga bisa nggak menjadi penyebab salah satu faktor? Kita sih nggak kalau tadi pandangan dokter kan ODGJ itu tingkatan yang berat ya? Ada ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, itu artinya kalau udah mungkin yang ada di dalam mindset kita kan orang dengan gangguan jiwa ODGJ itu adalah gangguan jiwa berat. Ya gitu. Jadi dia sudah ada gangguan dalam berpikir, berperilaku, sama emosi yang tidak stabil misalnya gitu. Jadi udah ngaco ngomongnya, udah melantur. Terus misalnya nanti kalau ditanya apa nggak nyambung, ada waham misalnya, ada halusinasi. Nah itu mungkin seperti itu. Nah, faktor pertanyaan tadi, faktor rumah tangga apakah bisa juga penyebab nganter? Jadi apa ya namanya? Jadi pemicu dia jadi sakit gitu ya. Bisa nggak sih, Dok? Sangat bisa, sangat bisa, Pak. Kalau gitu nggak perlu rumah tangga, Dok. Gitu ya. Justru Pak. Enggak juga, justru kondisinya ada juga yang tidak berumah tangga karena belum menikah juga jadi kondisinya sakit gitu. Jadi memang problematik orang-orang itu kan beda-beda, Pak ya. Apakah itu menjadi suatu hal yang sangat penting buat dia atau enggak? Kalau kondisi itu sangat penting, misalnya itu mempengaruhi semuanya dalam aspek kehidupan dia, itu bisa jadi pemicunya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan dia menikah, misalnya punya menikah tapi misalnya punya pasangan yang dia nggak harapkan misalnya, atau pasangannya abusive misalnya, melakukan kekerasan segala macam, dan dia ada misalnya juga punya riwayat trauma yang nggak bagus di masa kecilnya, ada genetik pula, itu resiko untuk jadi gangguan jiwa beratnya sangat besar gitu. Lebih besar lagi. Lebih besar. Tuh, Nah, Pak. Dok. Dokter kan jam berapa? Jam 7 ya?
Jam 8. Jam 8 di rumah sakit Rabain sampai dengan selesainya Selesai. pasien. Pernah dok tengah malam? Maksudnya gini, Oh. mungkin ada beberapa pasien dokter yang ini ya apa tuh lagi dapat apa lagi drop gitu. Kalau pasien, kalau misalnya dia dibawa ke UGD ya, UGD Rabain, biasanya dokter jaga akan konsul Pak. Oh ini dok, pasiennya gaduh gelisah. Seperti ini, riwayatnya seperti ini. Nah, nanti kan dilaporkan oleh dokter jaga nih kalau memang kondisinya gaduh gelisah dibawa ke UGD. Tapi ada juga beberapa pasien mungkin yang misalnya pasien-pasien yang mungkin bukan gangguan jiwa berat ya, gangguan mungkin yang masih bisa nyambung diajak ngomong, mungkin yang kayak pasien-pasien depresi misalnya gitu. Biasanya bisa mereka akan menghubungi saya misalnya via WA atau segala macam, nanti chat segala macam seperti itu. Ya mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia bisa lakukan gitu sih Pak. Memang jadi memang ada ya pasien jiwa memang kadang-kadang dia nggak mau nih datang ke rumah sakit karena takut saya takut di stigma. Nah itu stigma. Jadi mereka takut bahwa begitu mereka datang ke dokter jiwa itu dianggap buruk, dianggap gila gitu misalnya. Itu yang ditakutkan oleh masyarakat gitu. Nah dok, ini udah mulai serius nih dok, stigma. Menurut dokter sebagai pelaku nih, maksudnya pelaku orang yang tiap hari nanganin pasien-pasien dalam posisi ODGJ lah kita anggap. Gimana dok menghilangkan stigma masyarakat nih yang beranggapan kalau ke dokter Ervana iya, jadi horor ya gitu ya. Wah pasien dokter Ervana gitu Pak kalau masyarakat. Tadi dok sebelum dokter nyampe sini, saya udah ngomong sama kawan-kawan sini. Pokoknya jangan sampai kamu ngelamun. Berarti stigma kan? Jangan sampai ngelamun, soalnya kalau kamu ngelamun nanti dilihat dokter akan punya nanti dokter telepon ambulans untuk jemput kamu gitu. Bener, stigma dok ya. Nah jadi kita bagaimana cara dokter tadi untuk satu menghilangkan stigma, kemudian gini loh dok, dokter dengan pasien, kemudian dokter dengan keluarga, gimana sih maksudnya hubungan bahwa jadi mereka tuh nggak merasa, keluarga juga tidak merasa menjadi beban atau malu kayak gitu loh. Iya betul Pak. Ya itu memang memang sulit ya karena kita harus istilahnya mengubah sudut pandang masyarakat ya terhadap dokter jiwa itu sendiri sebetulnya dan pasiennya ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir gini, kita mungkin harus mempunyai mindset gangguan jiwa itu sama seperti penyakit yang lain. Gangguan jiwa sama seperti penyakit yang lain. Jadi gangguan jiwa itu sama seperti penyakit kronis yang lain. Sama seperti misalnya kita sakitnya darah tinggi. Kan ini gangguan jiwa ini penyakit kronis kan, darah tinggi, kencing manis itu kan harus berobat rutin. Ada nggak stigma sama orang yang darah tinggi sama kencing manis? Oh kalau misalnya berobat ke penyakit dalam, ya sudah wajar darah tinggi kencing manis. Tapi pasien misalnya datang ke saya, pasien gangguan jiwa yang harus berobat rutin, pasiennya dokter Ervana ya gitu. Padahal sebenarnya kondisinya sama-sama kondisi sakit yang harus diobatin. Nah itu sebenarnya yang mau kita ubah nih mindset masyarakat tentang bahwa penyakit jiwa itu sama dengan penyakit yang lain dan bisa diobatin. Itu Pak sebenarnya yang mau kita kita arahan ke masyarakat gitu. Kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa gangguan jiwa itu bisa diobati. Gitu. Nggak ada masalah, nggak ada orang yang betul-betul sehat secara jiwa. Ya, jadi setiap orang betul ya Pak ya. Setiap orang mempunyai resiko ya untuk mengalami masalah kejiwaan. Jadi nggak ada orang yang betul-betul sehat secara jiwa. Jadi itu bisa terjadi pada siapapun. Sama seperti orang kena darah tinggi kencing manis bisa terjadi pada siapapun. Nah, kita kan ada tuh secara fisik bagus, kalau berias, berdandan, cantik segala macam. Itu tadi dok yang saya ngomong. Pas ngeliat HP ketawa sendiri ya. Nah itu. Maksudnya berarti secara kejiwaan kan ada sesuatu yang harus diperhatiin ya kan. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa setiap orang itu punya resiko untuk mengalami masalah kejiwaan. Tapi itulah tadi, apakah dia masih mampu misalnya berinteraksi dengan orang lain, masih mampu bisa merawat dirinya, masih mampu bekerja dengan baik, gitu, masih nyaman dengan hidupnya, masih bisa menerima dirinya apa adanya. Itu yang penting gitu. Jadi kalau ngomong masalah jiwa, nggak ada orang yang betul-betul sehat secara jiwa, gitu. Karena itu spektrum, gitu, ya. Dan naik turun ya dok ya? Iya, up and down gitu. Iya, pas dia masih di bawah tanggal 12 normal. Gitu ya Pak ya.
Iya, sejauh misalnya dia bisa adaptif dengan masalah-masalahnya, jadi bisa misalnya, oh ada masalah nih, saya bisa menghadapinya dengan baik, saya bisa menjalani masa-masa sulit saya bisa menjadi diri saya, mencintai diri saya, bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain, tidak merasa tersiksa dengan apa yang dilakukan, bisa berdamai dengan kesulitan di masa lalu. Insya Allah itu fine. Belum tentu berdamai dengan kesulitan masa lalu. Iya, berdamai dengan masa lalu. Misalnya kan setiap orang nggak punya masa lalu yang mungkin pahit gitu ya. Nah itu kalau kita bisa deal dengan atau berdamai dengan masa lalu kita yang nggak ada, mungkin orang yang masa lalunya lurus-lurus aja gitu ya. Insya Allah lah dia akan mempunyai kondisi mental yang jauh lebih baik. Dokter pernah menanganin pasien, maksudnya gini, dokter ditelepon sama keluarga, terus datang home visit gitu Pak? Iya. Home visit kita ada kalau dari Dinkes gitu. Memang kita ada kalau bersama Dinkes sejauh ini kita sudah jalan program yang namanya pendampingan. Jadi pendampingan untuk datang kunjungan ke rumah pasien jiwa, pasien gangguan jiwa berat, terutama yang di Pasung. Jadi kita akan datang ke rumah-rumah yang di Pasung, itu sampai ke pelosok-pelosok Pak. Di Kabupaten Muara Enim? Iya, di seluruh Kabupaten Muara Enim. Dan itu sedang memang program tahunan kita bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Maaf dok, kalau boleh tahu berapa banyak Pasung? Oh, di rasanya ada ya? Ada Pak, ada sih. Tapi alhamdulillah kayaknya trennya makin kesini sih, mungkin karena masyarakat udah semakin sadar ya gitu, semakin sadar, akses terhadap pengobatan, dapat obat jiwa ke puskesmas juga semakin baik, informasi juga semakin baik. Itu sekarang insya Allah sih Pasung udah jauh berkurang dibandingkan dulu gitu Pak. Ya kalau dulu kan selalu apa-apa di Pasung, kalau apa-apa iya apa-apa Pasung gitu. Sekarang ini udah jauh lebih baik. Jadi memang semenjak semenjak informasi tentang kesehatan jiwa sudah makin bagus, teknologi juga udah makin bagus, orang bisa ngakses tentang mental health di mana-mana gitu. Alhamdulillah sih jauh. Tapi sejauh ini sih kita tetap ada program tahunan untuk kunjungan ke puskesmas untuk ngelihat nih kondisi lapangan pasien jiwa ini seperti apa gitu. Gitu Mas. Jadi berarti dokter bersama Dinas Kesehatan ke puskesmas baru nanti puskesmas yang turun lagi. Enggak, saya juga. Oh, dokter juga. Iya, jadi saya turun bersama puskesmas nih, kita lihat ada pasien yang nggak bisa datang nggak di sini, kita datangin pasiennya. Gitu. Pernah nggak dokter datangin pasien yang lagi lagi ngamuk? Banyak Pak, sering. Kan di Pasung, bahasanya di Pasung. Karena apa? Karena ngamuk misalnya gitu. Nah pas kita misalnya, ayo kita mau buka nih rantainya misalnya gitu, ngamuk dia karena gitu. Ya itulah tantangan saya jadi seorang dokter jiwa menghadapi pasien yang mengamuk. Ini kan nggak boleh dipasung, kasihan kan sebenarnya, kita kasihan melihat dia gitu. Jadi tantangan kita untuk jangan ngamuk dong, kamu mau dibuka nggak gitu kan, kasihan, sakit kan tangannya diikat gitu. Kita edukasi juga dengan keluarganya bahwa begini bahwa gangguan jiwa itu bisa diobati segala macam. Kita melibatkan juga seluruh tokoh masyarakat di situ, kadesnya, kadesnya, terus kadusnya, terus bidan desanya, kadernya gitu Pak. Jadi kalau kita kunjungan tuh rame gitu. Berarti kalau dokter lagi kunjungan seperti itu sekampung. Ya. Maksudnya gini, kalau apa ya tadi itu kita kayak tadi kasus yang misalnya ada pasien yang di Pasung, kita harus memberikan edukasi terus kepada pihak keluarga, tetangga segala macam, dan juga perangkat desa. Itu satu jadi semua sektor. Iya, memang untuk kondisi gangguan jiwa itu kan, apalagi kalau misalnya, nah ini yang harus juga sering, mungkin Bapak harus tahu dan masyarakat juga harus tahu ya, problematika masalah gangguan jiwa ini kan disabilitas ya. Jadi kondisi disabilitas ini biasanya orang dengan gangguan jiwa berat itu disatu rumahkan dengan lansia. Jadi misalnya dia gangguan jiwa berat, nanti dia tinggalnya sama ibunya yang sudah umurnya 70 tahun misalnya gitu. Sama-sama disabilitas. Nah itu yang sering terjadi. Jadi itu otomatis kan harus menjadi bebannya masyarakat sekitar juga. Makanya kita harus melibatkan juga di situ Pak, ada lurahnya, ada kadesnya di situ, atau bidan desa dan kader dan tetangga-tetangga di sekitar itu. Jadi memang itu memang tantangan banget sih, bukan cuma untuk orang kesehatan aja, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah, stigma itu yang mau kita bahas, bahwa mereka tuh ketakutan, makanya dipasung. Nah, gitu sih Pak. Oke Bu, tadi kan yang di Pasung, yang di desa, ada beberapa desa tuh, ada perangkat desa segala macam. Rata-rata yang dokter temuin itu pasien, penyebab utamanya tuh apa tuh dok? Banyak sih, macam-macam Pak ya. Jadi ada yang
karena pakai narkoba pernah gitu ya. Oke, narkoba. Narkoba ada usia itu kalau nggak salah dari usia muda ya. Terus ada juga yang masalah mungkin karena secara kecerdasan juga kurang ya. Ada juga yang karena masalah rumah tangga. Rumah tangga. Ada yang masalah juga masalah ekonomi, tapi memang kebanyakan masalah ekonomi. Masalah ekonomi kebanyakan. Iya, Pak. Masalah sosial ekonomi bahkan. Nah, tadi dokter sempat ngobrol. Ngobrol atau sensitif nggak ya kalau kita bahas ya yang tadi tuh ada ODGJ karena akibat dibully yang dalam tanda petik menjadi korban pelecehan. Iya, Nah itu gimana dok? Kalau untuk menangin hal pasien seperti itu gimana? Masih banyak melibatkan pihak yang lebih luas lagi kan? Kalau kepolisian, terus pelecehan ya Pak ya. Nah itu sekarang gini, kalau memang kasusnya, misalnya nih kasusnya sudah waktu dia kecil nih, dia datang sama saya waktu usianya udah 30 tahun anggaplah Pak ya, tapi dia mengalami pelecehan di usia 5 tahun. Nah, gimana kita menguliknya kan gitu. Jadi kalau kondisinya itu baru misalnya gitu. Kalau kondisinya baru misalnya dia diem, menarik diri, putus asa, apa misalnya gitu ya, kondisi-kondisi seperti itu. Nah, setelah ternyata kita gali ternyata dia ada bukan korban kekerasan misalnya gitu, korban pelecehan dan sebagainya. Itu biasanya memang kita sarankan kan biasanya pasien dibawa dengan keluarganya. Gitu. Kita sampaikan kalau memang kondisi itu membahayakan dia, itu kita akan sampaikan. Misalnya pasiennya beresiko bunuh diri nih. Nah, itu kita sampaikan bahwa ke keluarganya bahwa pasien ini kondisinya seperti ini dan mengalami pelecehan, kita sampaikan. Jadi nanti kan memang kalau kondisi seperti itu kan otomatis pasti keluarga sudah akan bergerak tuh untuk cari pertolongan, misalnya memang melaporkannya ke polisi kah, misalnya kalau perempuan di komisi perlindungan anak, nah perlindungan anak dan perempuan, nah itu sih. Asik dok ya? Seru Pak. Jadi dokter jiwa itu saya banyak belajar dan banyak bersyukur juga gitu loh. Jadi ternyata orang itu mempunyai banyak permasalahan yang berbeda-beda di dalam hidup gitu Pak. Saya nggak kebayang dok, saya nggak kebayang dokter seorang wanita maksudnya gini loh, memilih jurusan spesialis kejiwaan itu asli seru. Nah dok, oke. Kemudian gini dok, tadi kita sempat masalah stigma masyarakat terhadap saudara-saudara kita yang kena ODGJ ini tadi dok, terutama dari keluarga. Ketika dari keluarga, kemudian tetangga, terus masyarakat, malah tadi sampai ke desa. Sekarang yang saya kalau boleh tahu dok, bagaimana peran yang dokter tangkap nih, peran pemerintah Kabupaten Muara Enim, tentunya melalui Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit Rabain, supporting yang dokter rasakan. Kalau sejauh ini saya sangat melihat mereka mengapresiasi sekali Pak, gitu, mengapresiasi untuk masalah jiwa ini. Nah mungkin untuk informasi ini terkait Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini kan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ini dikirim oleh provinsi, dinas provinsi untuk mengikuti lomba inovasi. Jadi kita punya inovasi. Nah ini orang Dinas Kesehatan ini punya inovasi membuat tas kit, tas lapangan. Tas lapangan untuk ya itu tadi datang kunjungan. Kunjungannya istilahnya kami rescue pasien-pasien yang nggak bisa tersentuh oleh akses kesehatan jiwa atau pasien-pasien pasung. Jadi ada tas khususnya Pak, tas khusus, makanya itu yang lagi kita bawa ke Kemenkes untuk dilombakan inovasi itu. Tas khusus itu nanti isinya untuk apa tuh? Isinya macam-macam Pak isinya. Jadi kalau ini kan karena ini target kita tuh pasien-pasien yang ODGJ yang tidak tersentuh oleh layanan kesehatan kan. Jadi dia kan nggak mandi, rambutnya gondrong, kukunya panjang. Jadi isinya itu gunting rambut, cukur, sisir, sabun, sampo, obat suntik, kasa kalau dia ada luka bekas pasung. Jadi lengkap Pak. Jadi isinya itu pertimbangannya berdasarkan pengalaman kita ke lapangan. Jadi kita lengkapin isi tas itu. Jadi namanya tas kit jiwa. Nama programnya itu kalau nggak salah Pak Haji, ini memang kita lagi. Hari ini kita lihat tadi di ini. Iya itu. Nah itu Pak. Siap. Itu inovasinya tahun kemarin ya kalau nggak salah. Nah, itu karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Kita lihat ternyata yang dibutuhkan pas kita ke lapangan ini adalah ini. Jadi kita butuh satu tas khusus yang isinya perabotan itu. Gitu. Sama kayak kalau orang kerja di taman pakai rompi. Nah, gitu Pak. Jadi karena berdasarkan pengalaman akhirnya ya sudah.
kita bikin inovasi seperti itu. Kalau saudara-saudara kita pakai tas rompi itu, yang ditambang pakai apa? Rompi, yang di radio pakai ini, Dok. Itu. Dia bisa mendengar yang Iya kan, karena kita bisa karena sudah pengalaman kan, kita sudah lihat lapangan, kondisi lapangan seperti ini gitu. Sip. Dok, nih sebelum kita berakhir nih, Dok, tadi ngebahas masalah stigma masyarakat. Kalau boleh tahu nih, Dok ya, bagaimana ini selama dokter dari 2019 awal ya. menjadi dokter kejiwaan di Kabupaten Marinir hingga sekarang nih, Dok ya, 2024 ini pasti apa ya, stigma masyarakat tuh semakin kesini kayaknya semakin Alhamdulillah sih semakin berkurang mungkin Berkurang ya. Oke. Tapi masih ada tetap ada kata-kata pasien dokter Ervana gitu. Aduh, ke poli dokter Ervana ya gitu. Masih sih, tapi nggak seperti dulu gitu. Sudah jauh berkurang, Pak. Tapi gini, dapat brandnya, Dok. Iya. Brandingnya dapat. Jadi kesannya kalau jadi pasien saya kenapa gitu ya, Pak? Ya kasihan banget pasien saya gitu. Jadi jadi dari waktu dokter pertama kali 2014 belajar sampai sekarang, dokter merasakan semakin hari semakin masyarakat bisa masyarakat menerima. semakin paham ya, semakin Paham dan menerima. Berarti stigma itu sudah semakin Ya sudah semakin ya berkurang sih. berkurang terus deh. Makanya itu kita harus ya itu tadi seperti ini kan, alhamdulillah ada acara-acara seperti ini yang bisa menggaungkan bahwa nggak boleh lagi loh ada pasung. ODGJ itu bisa diobati gitu loh. Karena itu kan apa istilah itu hak asasi manusia gitu ya. Nggak ada, kalau bisa milih mungkin mereka nggak mau lah Pak jadi ODGJ gitu. Kalau bisa milih kan mereka nggak pengennya sama seperti yang lain gitu sih. Oke, Dok. Ini kita seru ngobrolnya Kanca Kunian. Alhamdulillah hari ini Dokter Ervana yang ikon nih. Kita masih ngomong Dokter Ervana ini ikon banget deh pokoknya. Kalau ingat itu pasti ingat Dokter Ervana. Alhamdulillah hari ini beliau bisa sharing sama kita Kanca Kunian, dan insya Allah apapun yang kami perbincangkan hari ini bisa menjadi sesuatu masukan dan juga bisa membuka pikiran kita. Ternyata saudara-saudara kita yang dalam tanda petik lagi sakit, mengalami sakit seperti itu, tetap saudara kita ya. Iya, tetap saudara kita. Kita harus jaga mereka. Iya, dan bisa diobati. Dan ternyata bisa diobati. Sorry, kalau diobatin, Dok, berapa persentase untuk sembuh itu berapa persen, Dok, maksudnya? Kalau kita istilahnya bukan sembuh ya Pak, tapi kita sebutnya sama kayak darah tinggi, diabetes itu terkontrol gitu. Jadi penyakit kronis namanya. Jadi penyakit yang akan membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu lama. Dan itu dijadikan, ya benar sih, Dok, kayak sama orang darah tinggi pun minum obat tiap hari. Nah, seperti itu Pak. Tetapi kenapa tidak seperti saudara-saudara kita? Nah, itu kenapa dia berbeda perlakuannya kan gitu. Stigma inilah yang akan kita pelan-pelan kita hapuskan ya. Jadi pada akhirnya mereka pun bisa bersosialisasi ya, sama bisa kita. bekerja, bisa bersosialisasi. Walaupun misalnya kerjanya ya nggak usah berat-berat lah. Ya. Misalnya jadi OBK atau misalnya ojek, banyak loh pasien-pasien saya mungkin malah ada yang masih bisa kerja di kantor gitu Pak. Ya. Oke, Kanca Kunian, seru. Bingung kita ngulik dokter kita satu ini. Dok, nanti kita ngundang lagi loh, Dok. Ini Boleh. Belum ini, Dok. Belum apa namanya? Masih banyak ya Pak ya. Masih banyak yang memang, karena kalau ngomong masalah jiwa itu luas ya, karena sesuatu yang sifatnya nggak bisa kita lihat ya. Gitu. Paling kita lihat kalau sudah dia gaduh gelisah, udah melantur, nah itu yang bisa kelihatan. Tapi kalau yang di dalam yang cuman diem, atau dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi nggak bisa tidur, itu kan kita nggak bisa nampak. Ya, Dok. Ada tips nggak, Dok? Menjaga jiwa yang sehat, jiwa supaya kita nggak sampai kayak yang tadi. Oke. Gimana? Terutama untuk yang kita yang muda-muda nih, Dok. Ya, betul. Baik, jadi memang selalu saya sampaikan Pak ya ke pasien saya bahwa intinya dalam menjadi seseorang, dalam menjadi individu itu jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri. Jangan menjadikan orang lain untuk standar kita, dan selalu syukuri apa yang sudah kita punya. Satu lagi yang penting, belajar berdamai dengan masa lalu. Supaya kita bisa tetap move on, supaya kita tetap bisa melanjutkan hidup kita dan harus berbahagia dengan apa yang sudah kita punya. Mungkin itu tipsnya Pak. Oke, jadilah diri sendiri, move on. Kemana tadi, Dok? Jadilah diri sendiri dan bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Bersyukur. Jadi kalau hari ini Kanca Kunian belum sempat makan seblak, mungkin besok bisa makan seblak. Oke, Dok.
Closing statementnya dok, kepengen banget kami tahu closing statement dokter tentang harapan dokter terhadap saudara-saudara kita dan juga apa nih langkah ke depan dokter secara pribadi dan juga untuk Muara Enim secara keseluruhan. Silakan dok. Oke, jadi untuk Kabupaten Muara Enim ini saya sangat bangga menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa di Kabupaten Muara Enim ini. Saya sangat mendukung penuh dan sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menghapus stigma terhadap pasien dengan gangguan jiwa. Jadi masyarakat harus tahu bahwa gangguan jiwa itu bisa diobati. Mereka sama seperti penyakit-penyakit lain dan mereka juga adalah saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Oke, keren. Terima kasih banyak Dokter Ervana atas kehadirannya hari ini di hari Kamis 10 Oktober tahun 2024. Kancu Kunian, terima kasih juga yang sudah menyaksikan kita live di Facebook Serasan Radio FM, Serasan Radio FM. Kemudian yang menyaksikan kita yang mendengarkan kita melalui 100,8 FM yang lagi di rumah ataupun di kendaraannya. Kemudian juga yang mendengarkan kita melalui streaming www.serasanradio100,8fm.com. Kita akan muncul lagi dengan Sersan Mangrasan sesi berikutnya. Oke, saya Dijanggi dan juga Dr. Ervana pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan bye-bye. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.